Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan mampu melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan. Allah kami luar biasa, kuasa kebangkitan-Mu bekerja di dalam kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang luar biasa kami memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan. Dan telah tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berbicara, menyatakan, membukakan setiap rahasia firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami dengarkan. Tolong kami sekalian agar firman itu dapat mengajar kami, agar firman itu dapat menasehati kami, menegur kami, untuk kami semakin hidup ini berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, nyatakanlah kekuatan kuasa kebenaran itu, dan kami percaya Tuhan semua kami yang membuka hati kami untuk firman itu ditaburkan, itu akan bertumbuh, berbuah, dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyerahkan semua alat yang kami pakai. Kuduskan dan berkati semua para pendengar yang sedang mengikutinya lewat radio, bahkan juga yang sedang mengikuti lewat live streaming. Kami berdoa kekuatan kuasa kebenaran yang sama menjangkau setiap pribadi lepas pribadi. Yang sakit oleh perkenanan Tuhan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Dan kami siap mendengar firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap diberkati bersama saya katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Baik, saudara yang diberkati Tuhan, terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh kembali berdiri di tempat ini berbagi berkat firman Tuhan. Kita masih hangat seputaran Paskah, dan karena itu saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan diberkati ini saya ingin berbicara juga seputaran tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah peristiwa yang sangat berarti, peristiwa yang saudaraku sangat membuat kehidupan kekristenan itu menjadi berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain. Karena saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus mengatakan jelas di dalam beberapa ayat di dalam suratan 1 Korintus yang mengatakan betapa pentingnya saudara dan saya mengalami atau saudaraku melihat kuasa kebangkitan Tuhan itu terjadi. Misalnya pernyataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14. Saudara, di sana dikatakan dengan jelas bahwa andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah semua khotbah-khotbah yang saudara dengar, semua pemberitaan-pemberitaan Injil yang saudara dengar, itu menjadi sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Ataupun kalau saudara percaya kepada Yesus, tapi Yesus itu tidak bangkit, maka ayat ini mengatakan dengan tegas, sia-sia juga kepercayaan kamu. Berikut juga dia katakan di ayat 17, next. Tampilkan ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka sekali lagi kita tetap tinggal di dalam dosa. Kita tetap hidup di dalam dosa. Tapi kita bersyukur Yesus kita telah bangkit mengalahkan maut. Dia memberikan kemenangan yang sempurna buat kita sekalian. Dan tidak ada kuasa sesuatu apapun di dunia ini yang dapat menaklukkan kuasa kebangkitan. Catatan Rasul Paulus jelas bahwa dia telah menjadikan tontonan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah dilucutinya dengan kekuatan kuasa kebangkitan. Artinya benar bahwa di dalam Yesus sungguh kita mengalami kemenangan yang sempurna. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah karena itu saudara,
Paulus berkata dalam suratan Filipi 3 ayat 10. Tampil dulu ayat ini. Filipi 3 ayat 10. Sama-sama jemaat Tuhan kita membaca ayat ini. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Tuhan juga kuasa kebangkitannya. Jadi bukan hanya kenal Tuhan Yesus, tapi mesti kenal Dia pun kuasa kebangkitan. Dan saudaraku, persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, serupa dalam kebangkitannya. Artinya saudaraku bahwa kebangkitan Tuhan itu memberikan pengaruh, bukan hanya mengikrarkan bahwa kita menang, tapi memberi pengaruh dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Saudara, karena itu tema khotbah hari ini adalah kamu harus bangkit. Bilang samping kiri kanan. Bilang samping kiri kanan kencang. Haleluya. Kenapa saya kasih tema begini? Memang Yesus sudah bangkit, tapi banyak orang Kristen cuma merasakan ikrarnya doang. Cuma rasakan ikrarnya saja, tapi kekuatan kuasanya tidak. Saudara, dia tidak mengalami kekuatan kebangkitan Yesus. Padahal Yesus bukan hanya mau mengikrarkan, tapi Dia mau saudara dan saya hidup mengalami kuasa kebangkitan itu. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan sekali, kamu harus bangkit. Sekarang saya tunjuk ayat dulu ya. Ada banyak Kristen ini masih bobo, ya. Masih tidur nih. Lihat nih, Matius 25 ayat 5. Saya mau tunjukkan banyak ayat nih, saudara, tentang orang-orang Kristen yang memang bilang Kristen, padahal sebenarnya cuma rasakan itu yang namanya ikrar. Tapi kebangkitan, kekuatan, kuasa, dia sama sekali belum kenal, belum alam. Hidup masih tertidur. Saya mau membaca beberapa ayat. Matius 25 ayat 5, Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Begini bunyi firman Tuhan, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Saudara yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, ini adalah gambaran dari gereja Tuhan. Orang Kristen, orang percaya, tapi ada 2 kelompok. Satu disebut bodoh, satu disebut bijak. Nah, dua-dua sama-sama mengantuk, dua-dua sama-sama tidur, sama-sama bobo. Tapi ada perbedaan. Kalau kita membaca lanjutan dari ayat-ayat ini, kita akan temukan bahwa yang 5 gadis bodoh tertidur bukan hanya jasmani, tetapi rohani juga ikut tidur. Tetapi beda dengan yang bijaksana, memang dia tertidur, tapi ini tidur jasmani, bukan rohaninya. Rohaninya bangkit, rohaninya bangun, rohaninya tetap sadar. Itu Kristen yang disebut dalam perumpamaan ini, dalam perumpamaan ini 5 gadis yang bijaksana. Saudara, dari mana saya bilang yang 5 bodoh itu tidur dua-dua, jasmani dan rohani? Alkitab menyatakan selanjutnya bahwa waktu mereka bangun karena mereka mendengar suara mempelai itu akan datang, maka saudara yang diberkati Tuhan, mereka mulai persiapkan pelita mereka, dan ada mulai perbedaan di sini. Gadis bijak punya pelita, punya minyak, punya persediaan minyak. Tetapi saudara, 5 gadis bodoh hanya punya pelita dan punya minyak di dalam pelita, tidak punya persediaan. Saudaraku, dia tidak punya persediaan dan dia baru kaget. Orang Kupang bilang dia baru kaget, dia baru sadar. Baru saudara yang diberkati, dia mau minta minyak dari 5 gadis yang pintar itu atau bijak. Tapi 5 gadis bijak bilang, nanti tidak cukup untuk kamu. Kami pergilah beli di pasar. Saudaraku, begitu mereka pergi dan membeli, Alkitab beritahu kepada kita bahwa 5 gadis itu yang bijaksana sudah masuk untuk bersama-sama mempelai laki-laki ada dalam pesta perjamuan. Dan mereka kembali, pintu sudah ditutup. Artinya kesempatan tidak ada lagi. Mengapa? Karena mereka bukan hanya mengalami yang namanya tidur jasmani, tapi tidur secara rohani. Ada begitu banyak Kristen yang demi
demikian, karena tunggu-tunggu Yesus belum datang-datang juga, dia mulai pamokol, mulai malas, mulai tidak membenahi diri, tidak siap-siap dengan kerohanian, terlalu santai, terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal jasmani, sampai kepentingan-kepentingan rohani dilupakan. Dan akhirnya saudara nanti dia akan menyesal karena Tuhan datang tidak menyambut mempelai yang tidak mempunyai persediaan minyak, mempelai yang tertidur secara rohani. Dia tidak sambut, dia hanya sambut mempelai-mempelai yang mempunyai persediaan rohani. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, boleh tidur jasmani, tapi jangan tidur rohani ya. Ya. Tapi dalam gereja jangan tidur jasmani dan rohani dua-dua. Amin. Ya. Jadi jangan, Bapak Pendeta bilang begini, Yesus, botong bobo, yang penting rohani ada bangun. Ya saudara. Ingat ya, di gereja jasmani rohani musadar dua-dua. Ya saudara, supaya rohanimu benar-benar terisi, rohanimu benar-benar bangun saudara, dan ini yang penting. Kenapa saudaraku Alkitab mengatakan kita mesti bangun dari tidur? Ada banyak catatan Rasul Paulus, saya mau kutip beberapa di antaranya. Roma 13 ayat 11, tampilkan terlebih dahulu. Kitab Roma 13 ayat 11. Hal ini kamu harus lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk 1, 2, 3. Sekali lagi, untuk, belum semua, untuk, bilang sampai kira bangun, bang, kasih bangun. Ini sudah tiba deh buat. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan time is running out. Waktumu sudah mau habis ini. Kayaknya beta pernah khotbahin ayat di sini juga. Time is running out. Waktumu sudah mau habis. Jadi kalau lu main bobo rohani terus, berat. Sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Amin. Amin. Karena itu Yesus memang sudah bangkit mengikrarkan kebangkitan. Tapi saya ulang, ada begitu banyak Kristen yang masih tertidur. Ini Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma. Kenapa? Karena pasti ada yang sebagian tertidur di sana. Makanya Paulus kaget sandong. Weh, bangun sudah. Dipung waktu sudah semakin singkat. Time is running out. Waktu sudah mau habis. Jangan tidur. Saudara. Efesus 5:14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Dan bangkitlah. Dari 1, 2, 3. Antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkit sudah, bangun dari tidur. Jadi jemaat Roma tidur, jemaat yang ada di Efesus tidur, saudara, tidur. Jemaat Tesalonika juga, nanti kalau saudara baca dia pun ayat mirip-mirip semua. Paulus mengatakan bangun dari tidur. Ya saudara, karena sekali lagi memang Kristus itu bangkit. Entah kaum Saduki mau percaya kebangkitan Kristus atau tidak, entah kelompok-kelompok golongan-golongan tertentu mau percaya Kristus bangkit atau tidak, saya percaya karena Alkitab mengatakan demikian. Saya percaya saudara karena ada saksi-saksi iman yang mengatakan tentang kebangkitan Yesus. Nah kalau saya percayakan kebangkitan Yesus, saya ulang, ini bukan hanya ikrar, tapi ini memang kekuatan, kuasa yang bekerja dalam hidup saya. Saudara, ya. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar beberapa ciri. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan beberapa ciri yang membuktikan bahwa saudara dan saya ini menjadi Kristen yang bukan hanya saja Kristen yang mengikrarkan kebangkitan Tuhan, tetapi kita ini mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Saudara, yang pertama, saya mau kutip ayat di dalam suratan Efesus tadi, pasal yang kelima tadi, ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Tampilkan ayat ini. Dikatakan begini,
Itulah sebabnya, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah kamu dari antara orang mati, maka dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Maka kalimat ini kontrasnya atau kebalikannya atau lawannya, kalau kamu tidak bangun, kalau kamu tidak bangkit, maka tidak mungkin Kristus bercahaya atas kamu. Tidak mungkin. Kalau kamu tidak bangun, kamu tidak bangkit, Yesus tidak bisa bercahaya atas kamu. Kuasa kebangkitannya tidak akan bercahaya dalam kamu. Jadi saudara, orang Kristen bukan hanya mengikrarkan, tapi harus mengalami kuasa kebangkitan. Dan kalau orang itu mengalami kuasa kebangkitan dalam dirinya, pasti yang pertama, terang Kristus itu bercahaya dalam hidupnya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, terang Kristus itu bercahaya dalam hidup kita. Nah, kalau terang Kristus bercahaya dalam hidup kita, Yesaya 60 ayat 1 mengatakan begini, dan ayat 2 ditampilkan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Kalau kita bangkit, terang Tuhan datang. Saudaraku, kemuliaan Tuhan itu datang. Terang Tuhan itu menyinari kita, terbit atas kita. Ayat 2 mengatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atas kamu. Sesungguhnya memang kegelapan menutupi bumi. Sesungguhnya memang kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sesungguhnya memang ada kejahatan, kelaliman, kezalimin di dalam dunia ini. Tetapi orang-orang yang percaya kepada kuasa kebangkitan Tuhan, Alkitab memberitahu kepada kita, terang Kristus sudah datang. Dan saudara yang diberkati, disinari oleh kemuliaan itu, sehingga kita bisa tampil menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Amin. Amin. Bilang dulu samping kiri kanan, kamu sudah jadi terang? Ya. Atau belum? Kalau belum jadi terang, Anda masih mati. Kalau belum jadi terang, berarti Anda belum bangun. Kalau belum jadi terang, berarti sekali lagi Yesus belum nyata, kebangkitannya belum nyata. Karena kalau Yesus nyata kebangkitannya, kamu akan melihat terang itu bercahaya dalam hidupmu. Terang Kristus itu akan memancar, terang Kristus itu akan keluar dari dalam hidup saudara. Jadi tidak mungkin orang yang saudara terima Yesus, orang yang terima kuasa kebangkitan, lalu dia tidak bisa jadi saksi, tidak bisa jadi terang, tidak punya pengaruh. Itu impossible. Putar balik. Tidak ada. Begitu Anda terima Yesus dan terang Kristus, kuasa Kristus, kebangkitannya nyata, maka otomatis Anda yang gelap gulita jadi terang. Saudara yang diberkati Tuhan, bukan terang dalam arti kulit langsung tiba-tiba mengkilat. Sonde, hitam memang tetap hitam. Ya saudara, saya selalu bilang orang panggil saya ini pembalap, pemuda berbadan gelap. Ya saudara, saya pembalap dari dulu belum berubah-berubah. Ya, sekalipun sekarang ada tawaran memutihkan badan. Dan saudara, saya lihat orang-orang yang kasih putih badan jadi manusia aneh seluruh dunia. Ya. Lagi heboh saudara, sampai ke tempat saya di Bolok, sana juga orang sekarang lagi viral kasih putih badan. Ya. Saya bilang, tiba-tiba satu sudah berubah. Dulu ke arang, ini tiba-tiba ke tembok cat putih. Ya saudara. Lalu saya tanya, pakai apa? Dia bilang, Bapak ini obat mahal, 500.000. Saya bilang, lu salah, lu minta resep di Beta. Kalau mau putih. Ya, murah. Apa itu Bapak? Baiklin, murah. Lu mandi ini putih dari atas memang. Kalau ini lu mandi hanya pangkali, lu pakai ini hanya muka yang betul lihat. Ya.
dan tangan dan kaki. Ya saudara, yang kelihatan saja yang putih. Beta yakin kalau lu kaget, tak salah lu bisa bangun lari, lu bunuh diri sendiri. Karena lu muka dengan lu badan semua tidak seirama di warna. Lu akan lihat kok belang-belang hidupku, ya memang lu memang parah. Ya saudara. Ingat baik-baik, memang kita tidak bisa berubah dalam hal itu. Tetapi terang Kristus itu bercahaya sehingga membuat saudara dan saya ini punya pengaruh, maksudnya. Menjadi dampak, orang lihat kita tuh orang diberkati. Kita punya kuasa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Makanya Yesus memberi perintah tuh bukan beri sembarangan. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Itu kan terjadi setelah kebangkitan kan? Saudara, ini terjadi ini setelah kebangkitan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini waktu saudaraku Yesus menengadakan tangan. Waktu dia mau terangkat ke sorga, dia memberkati murid-muridnya dan memberi perintah ini. Ini kuasa kebangkitan. Makanya tidak mungkin ada orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan tidur di rumah. Tidak ada orang Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan malu bersaksi. Tidak pernah buat sesuatu dalam pelayanan. Itu bukan Kristen yang mengalami kuasa kebangkitan. Amin. Saya mendengar gereja saudara di tempat ini, Amazing Grace, punya visi tahun ini, misi tahun ini, pelayanan penginjilan ke desa-desa. Dan saya yakin kalau saudara mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, rasanya Anda dan saya tidak mau saudaraku ketinggalan untuk ambil bagian. Saya mau untuk terlibat, saya mau terang Kristus menjadi nyata di tengah-tengah kegelapan dunia. Karena saudara saya tahu terang Kristus sudah bercahaya atas hidup saya. Amin. Jadi saudaraku segera ambil bagian menjadi terang Kristus. Mungkin ada yang bilang, pendeta, saya ini tidak bisa khotbah, saya tidak bisa lakukan sesuatu, apa yang saya bisa beri? Oh, saudara diberkati Tuhan menjadi terang itu terlalu banyak cara. Ya. Saya cuma mau kasih contoh nih saudara, orang-orang yang terbatas tapi kepengen jadi terang. Mari kita lihat Lukas 8 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Lukas 8. Ada yang bisa bantu-bantu baca ayat kok? Lukas 8 ayat 1, ayat 2, ayat 3. Coba kita perhatikan ayat ini. Ya, 1, 2, 3. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3. Yohanes istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan itu melayani rombongan itu dengan 1, 2, 3 kekayaan mereka. Saudara lihat dalam cerita ini ada Yesus, ada murid-murid, tetapi juga ada perempuan-perempuan. Saya tidak usah omong Yesus dan murid-murid. Saya mau bicara soal perempuan-perempuan. Kenapa saudaraku perempuan-perempuan ini melibatkan diri dalam hal kekayaan? Karena mereka memang tidak bisa berkhotbah pada waktu itu. Jangankan khotbah, omong saja di muka umum dilarang. Menurut aturan Yahudi tidak boleh, perempuan itu dilarang. Saudara. Nah sekarang Maria ini sudah mengalami kuasa. Tuhan disembuhkan, dilepaskan dari roh jahat. Kepengen mau bersaksi, kepengen mau melayani, kepengen untuk terlibat dalam pelayanan Yesus. Tapi cara ke mana? Saudara, cerita ini membuktikan bahwa mereka tidak kehilangan cara. Sekalipun tidak bisa khotbah, sekalipun tidak bisa bicara, tidak bisa saudaraku mengeluarkan pendapat di muka umum, tapi kami punya kekayaan, kami punya harta, kami punya
uang, kami punya sesuatu yang kami bisa persembahkan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan itu yang terjadi. Artinya perempuan-perempuan ini sekalipun mereka punya kelemahan dan kekurangan, tapi itu tidak menutup untuk mereka tetap bisa menjadi berkat, menjadi terang. Karena terang Kristus itu mendongkrak mereka, mendorong mereka supaya mereka juga harus menyatakan hidupnya sebagai terang. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu bisa apa? Amin. Ya. Jadi jangan ada bilang Bapak ini beta ini sudah bisa apa-apa. Bisa. Tetap bisa. Bulan ini dan bulan depan saudara kami akan pelayanan. Saya juga akan pelayanan ke desa-desa banyak. Ya, saudara. Dengan berbagai persekutuan doa yang ada di Kota Kupang. Amanatun Utara minggu depan. Setelah pulang dari Amanatun Utara, Siuf Amarasi Timur. Lalu pulang lagi saudaraku dari Amarasi kembali Atambua. Pulang dari Atambua kembali lagi Oikabiti. Habis pulang dari Oikabiti, saudara yang diberkati Tuhan, kami akan pergi ke Sumba, Sumba Barat Daya. Pulang dari Sumba, saudaraku akan lagi ke Amanatun Timur. Saudara, ini pelayanan, kenapa? Sekali lagi ini karena terang, bukan cari-cari apa. Ini terang Kristus, siapa mau pergi gila-gila di Amanatun sana? Saudara, ya, ini hanya karena terang itu bercahaya dalam hidup kita. Saudara bisa tinggal diam. Tidak bisa tinggal diam, mesti percaya. Saudara, dan saya lihat orang-orang yang sedang saudaraku merindukan pelayanan itu mempunyai banyak cara. Saudara yang diberkati Tuhan. Salah satunya jual bubur kacang hijau. Itu pun bisa dilakukan untuk melakukan pelayanan. Membantu pekerjaan Tuhan. Saudara yang diberkati. Dan ini memang harus ada dalam hidup kekristenan. Kalau ini tidak ada, maka saya ragukan Anda cuma jadi Kristen yang cuma ikrar. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Bukti mana? Kau tidak pernah jadi terang kok Yesus bangkit, apaan? Ya. Matius pasal 5 ayat 14-15. Ayat terkenal nih. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat berikut. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Lihat, kita kalau sudah diterang nih, soalnya bisa. Botong ini sama kayak kota yang terletak di atas gunung. Tidak bisa sembunyi nah. Lu soalnya bisa ke kukru. Kalau beta soalnya bisa kukru di bolok. Soalnya bisa. Karena terang. Terang Kristus percaya. Terang itu harus dilihat oleh semua orang. Yang bikin sehingga terang itu tidak bisa percaya apa? Ayat 15 bilang, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Gantang itu adalah alat pengukur, saudaraku. Kalau waktu itu ukur gandum pakai gantang. Kalau orang Kupang bilang canting beras. Alat pengukur beras. Ada banyak orang tidak bisa jadi terang. Kenapa? Yang dia pikir cuman perut, makan, minum, kepuasan diri, kesenangan daging. Itu yang ada di depo otak. Makanya dia tidak bisa jadi terang. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak bisa jadi terang. Jadi ingat, kita tidak boleh jadi terang yang di bawah gantang. Oh, saya ini mau jadi terang karena ada sesuatu, makan, minum, dan lain sebagainya. Jangan. Itu bukan. Orang Kristen itu terang di atas kaki dia. Menerangi semua orang. Supaya orang dapat melihat terang Kristus ada di dalam hidup kita. Amin. 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 Bilang samping kiri kanan, saya terang Kristus. Bilang samping kiri kanan, saya mau terlibat dalam pelayanan. Amin. Ini komitmen saudara di hadapan Tuhan. Bukan karena apa-apa, tapi karena kuasa kebangkitan. Karena kuasa kebangkitan yang mendobrak, yang mendorong saya dan saudara tidak bisa tenang untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan tentang kuasa kebangkitan Tuhan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, Kisah 1 ayat 8, dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di mana saja, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada kuasa kebangkitan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sekali lagi, maka kita akan menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Ini penting. Yang kedua, apa kuasa kebangkitan Tuhan? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat Efesus 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu dibangunkan. Ini konteksnya apa? Mundur ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ya sudah lihat ya, konteks ayat 22 yang tadi dikatakan di dalam Dia kamu dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Ini dalam konteks kebangkitan Yesus. Kuasa kebangkitan Yesus itu membuat saudara dan saya dibangunkan di dalam Kristus. Jadi orang-orang yang saudara percaya kepada kuasa kebangkitan Allah, dia dibangunkan Allah menjadi tempat kediaman Allah. Saudara, ya, menjadi tempat kediaman Allah. Ini ayat 22 kembali. Saudara, ini penting ini. Menjadi tempat kediaman Allah. Kalau kita jadi Kristen tapi tempat ini belum jadi tempat kediaman Allah, maka itu tanda berarti kuasa kebangkitan tidak bekerja dalam hidup kita. Karena kalau kuasa kebangkitan itu bekerja dalam hidup seseorang, dia bukan hanya dibangkitkan menjadi terang, tapi di dalam Dia yang bangkit itu kita dibangunkan supaya kita menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh Allah yang hidup. Makanya saudara, kalau kita membaca rentetan Efesus pasal 2 ini, Rasul Paulus sedang membicarakan tentang karya mutlak Tuhan dalam hidup kita. Bukan andil kita, bukan pengaruh kita, bukan karena usaha kita. Anda tidak menjadi bangunan kediaman Allah atau bait Allah karena usaha saudara. Tidak, ini semata-mata karena kerja kuasa Allah. Dimulai ayat 8, tampilkan Efesus 2. Perhatikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, perhatikan, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10, saudara, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini Tuhan yang buat, Tuhan yang bangun menjadi tempat kediaman Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus mengalami kuasa kebangkitan, dia otomatis jadi tempat kediaman Allah. Roh Kudus diam di dalam hidupnya, Roh Kudus berkuasa di dalam hidupnya. Artinya hidupnya bukan lagi dirinya tapi milik Kristus. Kristus yang menjadi pemilik utama dalam hidup kita. Dia sadar benar bahwa hidup yang dihidupi sekarang bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu karena ada kuasa kebangkitan. Kalau tidak ada kuasa kebangkitan, saudara, tidak mungkin kita jadi tempat kediaman Allah. Makanya jangan heran, ada banyak pengikut Tuhan, omongnya pengikut Tuhan, Kristen, Kristen KTP doang. Dalam dirinya belum ada Yesus, saudara. Dalam dirinya belum ada bangunan bait Allah, itu belum. 1 Korintus 3, 16, ayat terkenal nih. Silakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Ya, ada banyak orang tidak tahu, buktinya ayat 17. Ya. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bagaimana mungkin kalau saudara mengatakan dirimu adalah bait Allah, Roh Kudus diam di dalammu, tapi kau binasakan bait Allah. Terjemahan bahasa Yunani itu membicarakan bukan hanya membinasakan, mengotori bait Allah. Tidak mungkin, saudara. Ya, jadi kalau Kristen masih isap rokok, masih minum laru, moke, whisky, bir itu ada yang zero memang, tapi saya ngomong seumum. Ya saudara, alkoholnya. Ya,
Masih mama siripinang. Hai akoi. Ya sudah, banyak ini Kristen model-model begini. Tapi dia bilang, aku bait Allah, Roh Kudus diam di dalam kamu. Bagaimana kau kotori bait Allah? Bait Allah itu kudus. Kata kudus dalam bahasa Ibraninya ditulis dengan kata kados. Lalu bahasa Yunaninya hagios, artinya dipisahkan menjadi beda. Bukan hanya sekedar, saudaraku, dipisahkan beda dalam bentuk, tapi dalam fungsi. Itu kata hagios. Ya. Dalam fungsi juga beda. Makanya kalau konteks dari 1 Korintus 3 nanti, saudara baca lanjutan. Jadi tidak mungkin orang yang dulu hidup bersinah, orang yang dulu saudaraku istri 3, orang yang dulu tukang selingkuh, lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, fungsinya masih sama. Saya beda. Beda tapi apa? Beda, pindah. Pindah, dulunya tidak Kristen, sekarang jadi Kristen. Tapi fungsinya tidak berubah. Fungsinya tetap selingkuh, tetap istri 3, tetap main perempuan. Lah ini bukan bait Allah. Ini bukan kudus. Karena tidak ada kudus model begitu. Kudus itu dibedakan. Bukan hanya sekedar, saya ulang lagi, bentuknya, tapi fungsinya. Alkitab itu buku, saudara. Tapi itu beda dengan buku-buku yang lain. Bukan hanya sekedar bentuknya, karena terdiri dari 66 kitab, tebalnya segini, warna hitam, bukan. Tetapi juga isinya beda, fungsinya beda. Itu hagios, itu kudus. Saudaraku, nah ini kita ini bait Allah. Sekarang Roh Kudus yang diam, dulu setan yang diam. Dulu ada setan Alor, dulu ada setan Flores, Manggarai, Oipura, Sikumana, semua di dalam. Nah, sekarang tidak, sekarang bait Allah, Roh Kudus diam di dalam. Harusnya ini menjadi milik Tuhan. Makanya Rasul Paulus omong lanjut ya, 1 Korintus 6, 19, 20. Baca. 1 Korintus 6, 19, 20. Baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Paulus ulang lagi. Tadi di pasal 3 dia ngomong, tapi ternyata ini memang jemaat Korintus ini jemaat kepala batu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu itu bukan kamu pemilik lagi, Paulus bilang. Paulus tanya, kamu ini kamu pemilik, kamu kurang paham, saya jelaskan ayat 20. Dengar, buta huruf dong ini. Maksudnya begitu, Korintus, bukan Korintus ayat 20 baca. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kosong nih beta subeli, harga lunas Pak. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Ini milik Tuhan. Bukan lagi milik dunia. Bukan milik setan. Bukan milik Tuhan. Roh Allah ada dalam hidup saya. Amin. Amin. Tanya samping kiri kanan, ada Roh Kudus tidak? Jangan sampai ada Roh Kudus. Roh Kudus harus ada ya. Roh Kudus kalau ada kita semakin sadar, aduh beta pu hidup ini bukan beta lah. Ada Yesus di dalam beta pu hidup. Ada Roh Kudus diam di dalam saya punya hidup. Saya tidak bisa sembarang dong. Saya mesti jaga kekudusan. Saya mesti hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mesti hidup sungguh-sungguh. Karena kalau saya tidak hidup kudus, saya bukan menolak manusia. Paulus bilang ini menolak Allah. 1 Tesalonika 4, 7, 8. Baca. 1 Tesalonika 4 ayat 7, 8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat 8. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah Jadi menolak kalau kamu manusia. tidak mau menolak fungsi beda, jenis beda, saudaraku, berubah dalam kata hagios itu, kamu tidak mau, kamu bukan tolak manusia. Lanjut next, Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Rohnya yang kudus kepada kamu. Dia yang memberikan Roh Kudus kepada kamu, kamu tolak dia dong. Ya, saudaraku. Jadi ingat baik-baik, kuasa kebangkitannya itu membuat saya sekarang menjadi tempat kediaman Allah. Dulu saya bukan tempat kediaman Allah, tapi sekarang saya menjadi tempat kediaman Allah.
Roh Kudus tinggal di dalam hidup saya. Makanya Paulus mengatakan dalam kitab Roma pasal yang ke-6 ayat 2, tampilkan Roma pasal 6 ayat 2. Ya, sekali baca 1 2 3. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, saudaraku. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ayat 4 yang dimaksudkan apa? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam 1 2 3. 1 2 3. Hidup baru. Karena ini sudah tempat kediaman Allah, ciptaan baru. Oleh apa? Kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan. Jadi tidak mungkin orang masih bisa, saudaraku, menghidupkan kembali sesuatu yang lama. Kuasa kebangkitannya membuat kita baru. Jadi yang kedua ingat, kuasa kebangkitan itu membuat saya dan saudara mengalami yang namanya kita bukan hanya sekedar menjadi terang, satu tadi, saudaraku, bukan hanya menjadi terang, tetapi yang kedua, kita dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Hidup yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, ternyata luar biasa kuasa kebangkitan. Ya. Jadi Anda tidak berusaha untuk bertobat dengan kekuatanmu sendiri, tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi hanya karena kerja kuasa kebangkitan, Anda cukup percaya. Terima itu. Terima dia sungguh-sungguh. Terima kuasa kebangkitannya. Ini mau cerita model kayak apa saya juga bingung ya. Tapi itu memang harus kita lakukan. Jadi tidak bisa usaha. Kalau usaha dengan kekuatan sendiri gagal terus. Tidak bisa, gagal terus. Saya akan selalu sampaikan di mana-mana saudaraku. Ya. Orang berusaha berhenti dari rokok, dia berusaha mati punya, beli gula setpak, ya, gula-gula, makan, mulut bagatal, makan lagi, mulut bagatal, makan lagi, pokoknya tidur surya 12 menyala-nyala terus di pikiran. Jisamsu semua menyala habis di pikiran. Lo mau sanggup berapa? Terakhir bangun, mae, daripada beta sudah bisa tidur, mae, biar sudah, beta cari kios. Baru tidur nyenyak lagi kembali. Ya sudah. Kau mau mampu berapa? Tidak bisa. Saudaraku. Tidak mampu kita ini. Tapi kalau kuasa kerja, kuasa kebangkitan Tuhan kerja. Kau tidak mampu, tapi kuasanya mampu melepaskan kau dari semuanya itu. Amin. Bilang samping kiri, terlalu enak hidup di dalam Tuhan. Ya. Cukup kau serahkan hidup sama Tuhan saja. Ini persoalannya Anda belum menyerahkan, jadi memang susah, usaha, pokok pakai kiri kanan, gagal. Pokok pakai kiri kanan, gagal lagi. Tidak akan bisa, karena yang bisa kerja itu dia, Tuhan. Saudara, yang terakhir, saudaraku yang diberkati, orang kalau mengalami yang namanya kuasa kebangkitan Tuhan, dia dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Roh Kudus ada di dalam hidupnya, saudara yang diberkati Tuhan. Maka ciri yang kedua, satu dia kudus, ini ciri pertama. Kudus, hidupnya mulai baru. Ciri yang kedua saudaraku, 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan begini. Ini ayat terkenal buat kita. Ya silakan. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, ya. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Roh yang ada di dalam kamu. Karena kamu dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Roh Kudus yang diam di dalam kamu bukan hanya menjadi pemilik hidupmu. Tetapi yang kedua, dia menjadi penguasa yang memberi kuasa di dalam hidupmu. Amin. Amin. Dia penguasa yang memberi kuasa kepada kamu. Makanya ayat itu mengatakan, kamu pasti mengalahkan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini mewakili ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Orang Kristen yang Roh Kudus ada dalam dia pun hidup, dia tidak mungkin tagae dengan yang namanya nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran palsu, mujizat-mujizat palsu, penglihatan-penglihatan palsu, pendeta-pendeta palsu. Dia tidak akan mungkin ikut.
Tapi kalau ada orang ikut model-model begini, dia pasti belum menjadi tempat kediaman Allah. Sudah tahu-tahu dia punya pendeta selingkuh nomor 1. Tapi dia masih, soalnya apa-apa. Kau ikut dia sah. Ini lu ikut apa? Saudaraku, berarti kau tidak bisa membedakan mana Roh Kudus dan roh setan. Kau ikut dia berarti kau juga ikut dia sama dengan dia. Saudara, tahu-tahu ini melenceng berat. Ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Ajarannya asal comot ayat. Ajarannya, penafsirannya keliru semua. Tapi masih juga. Tidak apa-apa, yang penting kita memuliakan Tuhan. Kau muliakan Tuhan yang mana? Saudara yang diberkati Tuhan, ingat baik-baik. Ya. Kalau orang ada Roh Kudus tuh dia kalahkan tuh nabi-nabi palsu. Nabi palsu sudah bisa pengaruh dia. Nah. Ajaran-ajaran setan tidak bisa pengaruh. Ya. Lu mau pakai kedok apapun, roh yang ada dalam saya ini roh besar. Terlalu peka. Karena roh itu menyadarkan orang. Alkitab bilang dalam Injil Yohanes, dia menginsafkan kita, dia menuntun kita kepada segala kebenaran. Mana ada Roh Kudus dalam hidup orang ini? Orang ini harba biru kiri kanan. Itu kan mustahil tuh. Saudara, jadi ingat, Anda dan saya ini tidak boleh, minta maaf saya pakai ini kata ya, tidak boleh kerbau tusuk hidung. Pokoknya pimana saya ikut. Jangan. Kita mesti tahu mana ajaran yang benar dan ajaran yang tidak benar. Kita mesti bisa bedakan. Jangan sama ke jemaat Galatia yang Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat 6 tuh. Ya saudara. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Yesus. Hanya gara-gara ini satu nih. Hanya gara-gara dia. Sebosong berani lekas berbalik dari Yesus yang bangkit. Yang jadikan kau bangunan bait Allah oleh kasih karunia Kristus yang telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, kabar baik lain, kabar baik palsu. Padahal yang sebenarnya bukan kabar baik. Ayat 7, baca saudaraku. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu. Ada banyak yang putar balik mau mati. Dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Putar balik Injil Kristus. Makanya di gereja saya kemarin dalam ibadah praise and worship hari Rabu saya bilang. Ya saudara. Ada banyak pendeta yang naik mimbarnya hanya khotbah yang tidak jelas. Nah saudara-saudara, saya baru pulang dari Amerika. Di Amerika itu saya singgah di beberapa kota. Antara lain di New York, Los Angeles, dan Kanada dan sekitarannya. Waktu saya sampai di New York, tidak lupa saya foto-foto di Patung Liberty. Setelah itu saudara-saudara, lu cerita apa putar balikin? Setelah saya dari Amerika, saya pergi ke Jepang, saudara-saudara. Sampai di Jepang, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya coba-coba makan pakai sumpit, saudara. Begitu saya gepe, tak lepas. Cerita yang tidak jelas. Alkitab saya baca. Berat. Itu sebenarnya lu dipanggil menjadi komedian. Tapi lu tak salah berdiri di mimbar. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Orang kalau ada Roh Kudus di dalam ini peka sekali. Ini ajaran ini kayaknya beratin. Ajaran putar balik ini mah. Jangan mau dihasut. Jangan mau saudaraku dipengaruhi. Ya. Saya bilang kepada anak-anak sekolah teologi, saya bilang sama mereka di kampus. Nah ingat, kalau bosong hanya mau jadi pendeta yang saudaraku lihat mana surgawi, air hidup. Ya. Tak usah sekolah, pulang, bikin rugi bosong orang tua. Sekolah itu belajar sungguh, mengerti kebenaran. Ya. Saya kan dosen homiletik, ajar orang khotbah. Supaya khotbah bagus, sukar mana, khotbah baik, orang dengar, diberkati dan lain sebagainya. Kuasa Roh Kudus penting, tapi otak penting. Ya saudara, lu hanya urapan. Ada orang andal urapan sah.
Omong ini salah semua. Mari kita semua altar call ya. Maju. Pok pak. Tak usah sekolah teologi ya be bilang. Lu cukup baca mana surgawi, lu naik mimbar khotbah. Air hidup baca khotbah, selesai. Ya, sudah. Saya buang khotbah-khotbah mereka yang tidak jelas-jelas. Baca. Kutip internet ini. Betul? Betul. Buang. Ya. Saudara. Saya tidak ajar lu kutip internet. Bikin. Peras otak. Dia bilang, Bapak begitu kau baca ayat, susah mau mati Bapak. Ya. Kalau tidak susah, lu tak usah sekolah. Lu sekolah ini supaya belajar yang susah. Nah, iya kan? Mau gampang sah. Aneh itu ya saudara. Sana usah begitu tuh. Karena kita ini akan membawa orang. Lu omong tak salah di muka nih, orang semua ikoluna. Makanya penyesat itu tidak pernah koster gereja. Saudara dengar di mana yang penyesat dari koster gereja? Tidak ada. Pendeta semua yang penyesat itu. Orang-orang yang tampil di muka omong itu. Bukan koster gereja, penerima tamu. Aduh tidak. Saudara, waktu dia penerima tamu, tiba-tiba dia memberitakan Injil yang lain. Begitu orang masuk dia berkata, jangan ke depan karena di sana ada setan. Mana ada? Ya saudara. Mungkin itu. Jadi ingat baik-baik saudara, Roh Kudus itu mesti ada dalam hidup kita. Kalau roh itu ada, roh itu membedakan. Makanya saudara, salah satu karunia roh dalam 1 Korintus pasal 12 itu adalah karunia membedakan. Maksudnya apa? Karena memang di dunia ini ada banyak roh setan, roh nabi palsu segala macam. Jadi kalau Roh Kudus ada nih, orang ini peka sekali, dia tahu nih ajaran mana nih yang baik, ajaran mana yang tidak baik. Dia tahu. Saudara. Yang kedua, dari ayat yang sama, 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya. Selain kalahkan itu ajaran-ajaran sesat, roh yang ada dalam kamu itu lebih besar daripada yang ada di dalam dunia. Roh yang ada dalam dunia ini tentu bicara tentang roh jahat ini. Roh iblis, pemerintahnya, kuasanya yang bekerja di dalam dunia ini. Kita juga pasti mengalahkan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itu ada dalam saudara dan saya. Jadi pasti kita akan mengalahkan roh-roh setan. Makanya saya selalu ingatkan, jangan takut, orang Kristen jangan takut setan. Jangan takut suanggi, jangan. Ya. Saudara, jangan takut, itu putar balik semua. Saudara, hanya menakut-nakuti. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 kan bilang, itu iblis itu hanya seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Ya saudara, dia cari. Dia lihat saudara, ada Roh Kudus dalamnya. Dia mau telan, dia tidak bisa, saudara. Mau telan, dia mulut tak kancing semua. Ya. Hanya saudara kadang-kadang takut dong. Takut. Saudaraku yang diberkati, setan itu kita yang taklukkan dia, bukan dia yang taklukkan kita. Dan itu karena kuasa kebangkitan Yesus. Dia sudah melucuti pemerintah-pemerintah itu. Dia sudah melucuti penguasa-penguasa oleh kuasa kebangkitannya. Jadi orang Kristen itu mutlak menang atas setan. Saudara. Setan apapun, dia tidak bisa dikalahkan. Kecuali dia kasih kesempatan kepada iblis, Alkitab bilang. Tapi kalau kamu tidak kasih kesempatan kepada iblis, dia mau dobrak kiri kanan, dia pusing sendiri. Karena roh yang ada dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini. Amin. Makanya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang bisa merebut kamu dari tanganku. Yohanes pasal 10. Ya. Tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Tidak ada bisa. Karena roh yang ada dalam kita ini besar. Dan mengalahkan semua roh yang ada di dalam dunia. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sehingga hari lepas hari, saya dan saudara bukan orang kalah, tapi orang menang. Yang terus bangkit dalam kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Mari pemain musik maju ke depan dan kita akan syukuri firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya.